Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang bergenre horor sesuai dengan requestan seseorang yang ada di dalam kolom komentar. Langsung saja, film dengan judul Truth or Dare. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan sedikit spoiler aja nih guys. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang bermain sebuah game, namun game itu telah terkena sebuah kutukan. Lalu mereka mencoba untuk menghentikan permainan ini karena telah banyak memakan korban. Namun untuk menghentikan game tersebut tidak semudah yang mereka bayangkan. So, langsung saja kita mulai filmnya. Truth or dare? Film dimulai dengan seorang wanita yang datang ke sebuah minimarket. Lalu tiba-tiba ia diminta untuk berkata jujur atau menerima sebuah tantangan. Lalu seketika dengan sangat terpaksa, wanita itu membakar seorang pengunjung di sana. Scene berganti ketika sekelompok mahasiswa yang ingin pergi berlibur bersama. Ketika di sebuah pantai, seorang wanita yang bernama Olive digoda oleh temannya yang bernama Ronnie. Lalu ada seorang yang tidak mereka kenal mencoba untuk menyela pembicaraan mereka. Pria itu bernama Carter. Ronnie yang tidak senang dengan Carter menghampirinya dan sedikit berdebat dengan Carter. Namun hal itu berhasil dilerai oleh Olive, sehingga Ronnie pun pergi meninggalkan mereka berdua. Olive yang penasaran dengan Carter akhirnya malah berbincang berdua dengannya. Dan ketika dihampiri oleh teman-temannya Olive, Carter mengundang mereka semua untuk menghabiskan malam bersama di tempatnya. Awalnya mereka ragu, namun karena telah diyakinkan oleh Olive, akhirnya mereka mau untuk pergi bersama. Ternyata Carter membawa mereka ke sebuah gereja tua yang ada di sebuah bukit. Di sana sangat gelap dan sedikit menyeramkan. Namun di dalam gereja, ternyata Carter meminta Olive dan teman-temannya untuk bermain sebuah game yang bernama Truth or Dare. Akhirnya mereka bermain Truth or Dare. Di sana ada Olive, Carter, Ronnie, Marky, Lucas, Tyson, Brad, and Penelope. Awalnya permainan tampak menarik, namun ketika tiba giliran Carter, ia mengatakan alasannya mengundang mereka semua. Carter mengatakan ia butuh pemain tambahan dan juga ia rela orang lain mati agar masa hidupnya makin panjang. Setelah mengatakan itu, Carter pun pergi dan merasa ketakutan. Olive mencoba mengejar Carter dan menanyakan alasan Carter pergi. Carter hanya mengatakan permainan ini adalah hal yang nyata, lakukan dengan benar dan jangan sampai tidak berkata jujur ataupun tidak melakukan tantangan yang diberikan atau mereka akan mati. Tentu saja Olive tidak percaya dengan perkataan Carter. Namun ketika ia kembali kepada teman-temannya, ternyata tidak ada orang di sana. Ternyata tiba-tiba temannya Olive ada di belakang dirinya. Teman-teman Olive memiliki raut wajah yang aneh dan melihat Olive secara langsung. Namun nyatanya, itu hanyalah halusinasi Olive saja. Akhirnya mereka pun pergi dari gereja tersebut. Keesokan harinya, di kampus, Olive seperti dihantui dengan tulisan Truth or Dare. Ketika di rumah Olive, ia mendapatkan sebuah brosur yang bertuliskan Truth or Dare. Hingga di perpustakaan, Olive dikelilingi oleh teman-temannya yang memiliki raut wajah aneh, sambil mengatakan Truth or Dare. Lalu Olive berteriak mengatakan rahasia Marky kepada semua orang. Lalu sesaat setelah itu suasana menjadi normal. Lucas yang mendengar hal itu menjadi kecewa terhadap Marky dan pergi meninggalkannya. Scene berganti ketika giliran Ronnie untuk memilih Truth or Dare. Ronnie pun awalnya bingung dengan situasi itu, namun ia akhirnya memilih Dare. Mendengar tantangan yang diberikan kepada Ronnie, ia mencoba untuk mengurungkan niatnya dan tidak ingin melakukan tantangan tersebut. Seketika Ronnie seperti kerasukan dan membunuh dirinya sendiri. Di rumahnya Olive, ia mencoba untuk menjelaskan situasi yang terjadi di perpustakaan kepada teman-temannya. Seketika di tengah pembicaraan, mereka mendapatkan pesan dari seorang teman. Dan pesan tersebut ternyata video kejadian Ronnie yang mati membunuh dirinya sendiri. Olive yang melihat hal itu sadar ini ada hubungan dengan game Truth or Dare yang mereka mainkan. Awalnya mereka tidak mempercayai Olive, namun ketika Lucas mengalami langsung kejadian tersebut, ia akhirnya menghubungi Olive
dan menyarankan untuk mengumpulkan teman-teman mereka karena sistem dari permainan ini ialah secara bergiliran. Ketika Olive dan teman-temannya berkumpul, datanglah Marky yang masih kesal dengan Olive karena ia telah membongkar rahasianya di depan umum. Olive mencoba menjelaskan terkait game yang mematikan ini. Tapi Marky tidak percaya hingga Marky menerima sebuah pesan yang bertuliskan Truth or Dare. Dan ia mendapat tantangan untuk mematahkan tangannya Olive. Marky yang merasa hal tersebut tidak masuk akal menolak untuk melakukannya. Namun Olive mencoba meyakinkan Marky karena ia tidak ingin sahabatnya mati. Ia langsung mencari sebuah palu untuk Marky. Awalnya Marky ragu, namun setelah dipaksa Olive, akhirnya ia mau memukul tangannya Olive. Permainan terus berlanjut dengan gilirannya. Lalu giliran Brad pun tiba dan ia memilih Truth. Setelah itu giliran Tyson. Tyson tidak percaya dengan game ini dan terus mencoba mengabaikannya. Dan pada akhirnya Tyson pun mati bunuh diri. Mereka yang sadar dengan hal itu mencoba untuk mensiasati permainannya dengan hanya memilih Truth saja ketika giliran mereka tiba, sehingga resikonya bisa mereka minimalisir. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan. Ketika mereka menemui wanita di awal scene tadi yang bernama Giselle, ia mengatakan peraturan dari game ini ialah apabila telah mengatakan 2 kali Truth, setelah itu mereka harus menerima sebuah tantangan, dan begitu juga sebaliknya. Pada saat mereka menemui Giselle untuk mencari tahu informasi terkait Carter, ternyata Giselle menerima sebuah tantangan untuk membunuh Olive. Namun Olive diselamatkan oleh Penelope, sehingga Penelope harus mati di tangan Giselle. Dan Giselle yang gagal membunuh Olive akhirnya membunuh dirinya sendiri. Permainan semakin mencekam. Keesokan harinya, Olive dan Lucas pergi ke suatu tempat untuk menemui seorang suster, yang mana suster ini dikabarkan telah selamat dari permainan yang persis seperti yang mereka alami. Ketika sampai di sana, Olive menjelaskan situasi yang mereka alami. Suster tersebut bernama Ibu Reyes. Ia menunjukkan sebuah tulisan kepada Olive. Olive langsung membaca tulisan tersebut. Di sana diketahui, iblis yang merasuki permainan mereka bernama Kalux. Dan cara untuk menghentikan Kalux dengan cara memotong lidah orang yang telah merusak pot milik Kalux. Lalu memasukkan lidah tersebut ke dalam pot yang baru, dan pot tersebut harus diletakkan di dalam gereja tua itu lagi. Alasan Ibu Reyes ini tahu segalanya karena ia adalah orang yang telah membebaskan iblis tersebut 50 tahun yang lalu. Namun berhasil ia segel dengan mengorbankan lidahnya sendiri. Sepulangnya dari tempat Ibu Reyes, Olive, Lucas, dan Brad mendiskusikan hal tersebut. Setelah menggabungkan informasi yang mereka dapat, mereka sadar orang yang bernama Carter adalah orang yang telah merusak pot milik Kalux. Namun di tengah diskusi itu, Brad pergi menemui ayahnya. Lalu di saat yang bersamaan, ia mendapatkan sebuah tantangan untuk menodongkan pistol ke arah ayahnya, hingga ayahnya memohon ampun kepada Brad. Langsung saja Brad mencuri pistol tersebut dan menodongkan pistolnya kepada ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya memohon. Namun ketika melakukan hal itu, Brad malah ditembak oleh partner ayahnya karena mereka menyangka Brad adalah orang asing yang mencoba untuk mengancam seorang polisi. Keesokan harinya, Olive diinterogasi oleh polisi terkait tragedi yang mereka alami. Karena hal ini juga berhubungan dengan kasus Giselle yang telah mati. Lalu Olive, Lucas, dan Marky mencari Carter di apartemennya. Mereka berniat untuk menghentikan permainan ini, tapi Carter harus ikut dengan mereka kembali ke gereja. Carter tidak percaya dengan hal itu, lalu ia menyerang Lucas, Marky, dan Olive. Namun akhirnya ia patuh karena ditodongkan pistol oleh Olive. Sesampainya di gereja, Olive meminta Carter untuk membacakan sebuah mantra agar Kalux bisa disegel lagi. Ketika mantra dibacakan, seketika beberapa tembok gereja mulai runtuh. Di saat yang bersamaan, Lucas mendapatkan gilirannya. Lucas memilih Dare dan langsung pergi dari sana. Marky mencoba untuk menanyakan alasan Lucas pergi. Lucas hanya menjawab, ia mendapatkan tantangan untuk membunuh salah satu yang di antara Olive atau Marky. Ia tidak mau melakukan hal itu dan memilih untuk mati bunuh diri saja. Namun Marky mencoba untuk mengejar Lucas dan meyakinkannya bahwa permainan akan berakhir. Olive terus menodongkan pistolnya kepada Carter hingga Carter selesai membacakan mantranya.
Lalu setelah itu Olive meminta Carter untuk memotong lidahnya dan memasukkannya ke dalam pot agar permainan berakhir. Namun sebelum hal itu terjadi, Carter berhasil dibunuh oleh Lucas, yang mana Lucas telah dirasuki oleh iblis Kalux karena Lucas tidak melakukan tantangan yang diberikan. Lalu setelah itu Lucas pun bunuh diri. Tersisalah Olive dan Marky. Olive yang sadar akan suatu hal meminta Marky untuk memilih Dare ketika gilirannya tiba. Lalu Marky diberikan tantangan oleh mayat Lucas. Marky diminta untuk menembak Olive. Marky menolak hal itu sehingga Marky kerasukan iblis Kalux. Marky mencoba untuk menembak Olive, namun Olive yang sadar mencoba untuk menghindarinya dan berhasil terkena di tangannya Olive. Iblis Kalux yang merasuki Marky malah ditantang oleh Olive untuk bermain Truth or Dare. Lalu sang iblis memilih Truth. Olive yang pintar menanyakan bagaimana cara mereka bisa selamat hidup-hidup dalam game ini. Iblis tersebut mengatakan tidak ada cara untuk selamat kecuali pemain dari game ini mati semuanya, atau Olive memilih untuk menambahkan jumlah pemain dari game ini. Akhirnya, Olive memilih untuk menyiarkan peraturan permainan ini ke YouTube dan mengundang semua orang untuk bermain bersama mereka. Ia mengatakan, I'm so sorry, but I have to ask you. Truth or dare? dan akhirnya film pun selesai. Jadi gimana guys, pilih Truth atau Dare? Menurut saya, film ini memiliki ide cerita yang sangat menarik dan memiliki ending yang begitu berkesan kepada penontonnya. Jadi untuk kalian yang ingin merasakan sensasi dari film ini secara langsung, silahkan tonton full filmnya. Namun saya tidak menyarankan anak di bawah umur untuk menonton film ini, karena ada beberapa adegan yang tidak pantas untuk anak di bawah umur. Ya, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Silahkan rekomendasikan di kolom komentar film yang ingin saya ceritakan di next content kepada kalian. Oke, see you to subscribe.